إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan hanya sekedar cerita kurban saja. Tetapi banyak dari kisah Nabiullah Ibrahim yang bisa kita ambil pelajaran. Kita ambil uswah hasanah dari beliau. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ada dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam suri tauladan yang baik yang bisa kalian ambil sebagai pelajaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ma'asyiral muslimin, adalah seorang hamba dan nabi yang memiliki hati yang bersih, akhlak yang mulia, hati yang santun lembut, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahim la'awwahun halim." Sungguh dia Ibrahim adalah seorang yang memiliki hati yang lembut dan santun, memiliki hati yang sabar. Allah uji dengan berbagai macam ujian, dari ujian kehidupan, ujian keluarga, ujian anak, ujian dakwah, sampai beliau ingin dibunuh. Namun beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah seperti sabarnya mereka para ulul azmi, termasuklah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim, ma'asyiral muslimin, seorang nabi yang terkenal dermawan. Kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan, merintahkan beberapa orang malaikat datang ke rumah Nabiullah Ibrahim. Kemudian iddakhalu alaihi faqalu salama. Malaikat ini mengucapkan salam kepada Nabiullah Ibrahim. Qala salamun alaikum qaumun munkaru. Nabiullah Ibrahim menjawab salam mereka. Faragha ila ahlihi. Nabiullah Ibrahim segera berlari ke keluarganya, menyiapkan apa yang bisa dijamu, apa yang bisa dihidangkan. Faja'a bi'ijlin samin. Nabiullah Ibrahim membawa hidangan berupa anak sapi yang sangat gemuk. Inilah kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun Nabiullah Ibrahim memiliki hati yang lembut, akhlak yang mulia, hati yang penuh dengan kesabaran, memiliki kedermawanan yang luar biasa, tapi ada satu hal yang harus kita ambil pelajaran dari beliau, yaitu iman, tauhid, tawakalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ketika menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah perintahkan untuk dakwah dan orang-orang sekitarnya tidak menerima dakwahnya, bahkan Nabiullah Ibrahim ditangkap dan ingin dibunuh oleh mereka. Ketika Namrud alaihi la'nah
Dan bala tentaranya mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bunuh dia, bunuh Ibrahim, tangkap dia. Maka Nabiullah Ibrahim pun ditangkap. Dan sudah disiapkan kayu bakar dan api sudah menyala untuk dibakar. Lihat jamaah yang dirahmati Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan dari Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan, kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Ucapan terakhir Nabiullah Ibrahim sebelum dilempar ke api. Beliau bukan lari mencari keluarganya untuk minta pertolongan, enggak. Beliau tidak mencari pengikutnya untuk mohon perlindungan, tidak ya mah. Namun ucapan yang terakhir beliau ucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, penolongku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin, ini keimanan Nabiullah Ibrahim yang harus kita ambil contoh. Kita belajar dari istri beliau Ummu Ismail, Hajar alaihissalam. Bagaimana keimanan beliau, tawakal beliau. Ketika Allah uji, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak beliau yang masih bayi belia. Sebuah tempat yang tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada makanan, minuman sedikit pun. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika mereka sampai di Baitullahil Haram, dalam Sahih Al-Bukhari juga ceritakan, ketika mereka sampai di sana dan Nabiullah Ibrahim hendak kembali, hendak meninggalkan mereka, fatabi'atuhu Ummu Ismail faqalat, kemudian Hajar alaihissalam mengejar Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hajar mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi nasun wala syai'. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, engkau pergi kemana? Engkau meninggalkan kami di tempat ini, tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada orang satupun, tidak ada tumbuhan, air, semua tidak ada. Apakah engkau ingin meninggalkan kami di tempat ini, wahai suamiku? Meninggalkan istri, meninggalkan anak yang masih bayi. Lihat keimanan istrinya. Dia kejar Ibrahim, walam yaltafit ilaiha. Nabiullah Ibrahim lanjut berjalan, tidak menoleh sedikit pun. Terus diulang pertanyaan yang sama, dan pertanyaan yang terakhir, ma'asyiral muslimin. Allahul ladzi amaraka bihadza. Hai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Barulah Nabiullah Ibrahim menoleh dan menjawab, qala na'am. Iya wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Lihat bagaimana jawaban iman, tawakal seorang istri yang salihah. Mengatakan, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Ini adalah jawaban iman, ma'asyiral muslimin. Seorang suami istri yang memiliki iman, takwa, tauhid dan tawakal kepada Allah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita iman, tawakal, tauhid seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang bisa kita ambil
dari kisah Nabiullah Ibrahim, kita sebagai orang tua adalah kesolehan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu fil akhirati laminas salihin." Sehingga dari bapak yang soleh, dari ibu yang salihah akan terlahir anak-anak yang soleh dan solihah. Dari Ibrahim alaihissalam dan istri beliau Hajar terlahir Nabiullah Ismail. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wabasyarnahu bighulamin halim." Allah anugerahkan juga seorang putra yang tidak kalah solehnya, yaitu Nabiullah Ishaq. "Wabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin." Hingga kata para ulama, jamaah yang dirahmati Allah, kesolehan orang tua, keimanan, ketakwaan, tauhid orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Dalam suratil Kahfi, ketika Nabiullah Musa alaihissalam dan Khidir berjalan di sebuah kota, wajada fiha jidar, dia menemukan sebuah tembok rumah yang fa'arada ayyan qadda fa'aqamah, ingin runtuh kemudian diperbaiki. Kemudian di ayat yang berikutnya dijelaskan, ternyata rumah itu, tembok rumah atau dinding rumah itu milik dua orang anak yatim. Wa kana li gulamain yatimain wa kana abuhuma salihah. Dua orang anak yatim ini memiliki dua orang tua yang soleh dan solehah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Al-Quranil Azim, kata beliau, "Fafihi dalil." Ayat ini adalah sebuah dalil. "Anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi." Orang tua yang saleh, Allah akan jaga keturunannya. Allah akan jaga anak cucunya. Wa tashmulu barakatu ibadatihim lahum fid dunya wal akhirah. Dan keberkahan dari ibadah orang tua, ketakwaan orang tua, kesolehan orang tua akan berdampak baik untuk anak-anaknya. Fid dunia wal akhirah, kata beliau, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka mari kita tingkatkan kesolehan kita, kebaikan kita, ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikaruniakan anak-anak yang soleh. Kita berdoa seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Seperti Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Wa'lam rahimakumullah, wa'lam rahimakumullah, anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Qala ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairid dunya wal akhirah واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.